Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, ya, maka beliau berdua akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Rival politik akan diajak bersatu bareng-bareng mengurus Indonesia. Putra-putri terbaik Indonesia diberikan kesempatan yang sama ya untuk berkarya. Tidak boleh ada dendam dan benci politik yang dipelihara abadi. Ini dari Dhanil Lansar teman-teman ya, Daniel A. Simanjuntak. Oke, kita lanjut ke kolom komentar dari Afifah Afra. Kalimat ini seolah bijak tapi tidak tepat. Rival politik biarlah jadi oposisi. Jangan diajak masuk kekuasaan namun kemudian disandera dengan aneka kepentingan. Sudah lelah kita melihat oposisi yang lemah. Keseimbangan itu penting. Masa lah wong rivalnya disebut musuh sama pendukungnya. Aneh nih omongannya berbanding terbalik sama di lapangan. Bansos ugal-ugalan pasti menang lah. Bansos ugal-ugalan teman-teman. Ya, ambisi keblinger Jokowi ya untuk memenangkan Prabowo Gibran ya sampai rela mengeluarkan anggaran 11 triliun yang besar kemungkinan dari dana hutang teman-teman ya. Kenapa Jokowi sampai melakukan ini gitu ya. Nah, ini ada memenya ya, kelicikan Jokowi memenangkan Prabowo. Nih ya, ini berapa? 11,25 triliun. 11 berapa itu? Uang rakyat untuk memenangkan Prabowo, nggak kelihatan itu ya teman-teman. Nah, di meme ya. Bansos akan dirapel menjelang pencoblosan 14 Februari. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos baru ini diberikan secara langsung sehingga warga akan mendapatkan 600.000 sekaligus kepada 18 juta keluarga penerima manfaat KPM teman-teman. Modus serangan fajar nih katanya nih. Ini sumber dari CNN Indonesia teman-teman, ada di sini ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Belum berkuasa saja lawan politiknya dikebiri. Ganjar pesan kepada pendukungnya jangan takut diintimidasi. Calon presiden nomor urut 3 ya Ganjar Pranowo, tekanan-tekanan semakin banyak bermunculan. Oke, kita cek ya. Kalau suaranya sudah kompak kayak gini, rasanya Jawa Timur menang 1 putaran. Kami sudah mendapatkan informasi, Kades mulai diteleponi. Apakah saudara-saudara takut? Apakah saudara-saudara takut? Kami juga sudah mendapatkan laporan, para kepala daerah kita juga sudah diteleponi. Takut? Takut? Lawan. Oke, itu ya pesan dari kampanye Ganjar ya teman-teman. Lawan ya yang saya cuti gitu ya. Oke, lanjut ya. Wah ya, Prabowo presiden, gua mending pindah ke Bekasi. Ayo podo wae to lur. Ya, jagoan tidak mewakili suara rakyat Indonesia ya. Gen Z wajib nonton. Kisah orang-orang yang terdampar di negeri orang nggak bisa kembali karena persoalan politik yang disutradara Mbak Lola Amaria. Yang menarik, film ini digarap sejak 2015 dan baru tayang di bioskop 1 Februari 2014. Ini film apa teman-teman? No. Lanjut ya. Tidak boleh dendam ya, tapi pasca debat ngedumelnya sampai ini udah mau debat lagi WKWK. Wah, gak kasihan sama orang seharusnya duduk manis malah dipaksa demi isi perut. Kenapa ini Pak Prabowo ini? Kita lihat teman-teman, nggak ada suaranya. Oke. Pak tadi fokus sekali ya. Mungkin kecapean nih Pak Prabowo, kecapean ya. Wadidaw, capek, istirahat dulu Pak. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan. Oke, lanjutkan ya. Ya, membela kaum pencari keadilan. 2 menit. Kita next saja, next. Oh, ada Pak Anies. Aduh, ada suaranya teman-teman. Kita lanjut. Ada suara backsoundnya ya. Sorry, saya nurut orang pinter. Mudah-mudahan nggak ada backsound nih. Prabowo sebagai seorang pemimpin negeri nampaknya sudah berlalu. Oke. Tapi sebagai ungkapan rasa hormat sekaligus sebagai ungkapan empati, saya memilih untuk jujur mengatakan bahwa masa Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin negeri
tampaknya sudah berlalu. Sudah tiba saatnya Pak Prabowo mandek pandito, melupakan isu-isu tentang kepemimpinan nasional, menjadi presiden, tapi memilih berada di pinggir, tetap memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Ada sejumlah indikasi yang saya pikir akan membuat beliau nantinya kepayahan seandainya tetap bersikeras menjadi seorang presiden. Terutama terkait dengan apa yang dulu saya berulang kali katakan terkait dengan executive functioning beliau. Kesanggupan, kecakapan untuk mengolah informasi dan membuat keputusan pada level strategis. Malam ini saya semakin teryakinkan bahwa ada persoalan serius pada executive functioning Prabowo Subianto. Satu hal agak sedih kadang-kadang. Satu hal tentang Gibran. Saya bayangkan ya kalau nanti Gibran itu menjadi wapres dan banyak orang sekarang mempersoalkan kesehatannya Pak Prabowo. Saya berharap Saya bayangkan ya kalau nanti Gibran itu menjadi wapres dan banyak orang sekarang mempersoalkan kesehatannya Pak Prabowo. Saya berharap Pak Prabowo panjang umur ya. Tapi banyak yang menduga-duga, menebak-nebak kalau nanti pemimpinnya berhalangan tetap, apakah bisa mendamaikan TNI dengan Polri? Apakah bisa menjaga persatuan nasional yang kita tahu Indonesia sedang banyak mengalami ujian-ujian? Apakah bisa mengatasi serangan campur tangan asing di Indonesia? Apakah bisa memajukan ekonomi Indonesia? Banyak pertanyaan-pertanyaan, apalagi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dan sekarang menjadi gunjingan dan banyak meme di media dan massa. satu hal agak sedih kadang-kadang. Satu hal tentang Gibran, ini yang membuat kita gemas, kecewa dan benar-benar kesel gitu kan. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan. Padahal sebagai publik, kita tahu kemampuan seseorang, tahu visi seseorang dari apa yang dia utarakan. Tapi dia kemudian selalu bilang nggak usah dijawab, biar aja. Saja. Nah, tanya sama orang itu. Ya, lalu apa dong yang bisa kita pegang dari seorang pemimpin kalau pemimpinnya kayak gitu? Baik. Oke, itu tadi ya dari Prabowo, statementnya tadi untuk mundur sudah di barisan di samping gitu ya, jangan ngotot ya, pandito tadi apa ya, untuk tidak bersikukuh menjadi seorang presiden. Yang satunya lagi nih tadi yang Mas Gibran ya, negara jangan coba-coba ya, bukan buat mainan anak-anak begitu ya. Oke, menurut kalian gimana ini teman-teman ya tentang nih dari Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang, maka beliau berdua akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Rival politik akan diajak bersatu bareng-bareng mengurus Indonesia. Putra-putri terbaik Indonesia diberikan kesempatan yang sama untuk berkarya. Tidak boleh ada dendam dan benci politik yang dipelihara abadi. Menurut kalian gimana teman-teman? Yang kita doakan terus sehat-sehat selalu semuanya. Seperti tadi Pak Prabowo misalnya kelelahan sekali, terlihat tampak sekali ya dalam video. Semoga sehat ya. Oke, lanjutkan terus 01, 02, 03, monggo lah secapres-capres Indonesia kita. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus channel ini dan sampai jumpa.